Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri bernama Wisnu Wahyudi dengan NPM 2018-43-5024 serta Mas Duni dan juga Mbak Selvia. Kami ingin menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip metodologi, yaitu diantaranya ada pengertian metodologi, unsur-unsur metodologi, dan beberapa pandangan tentang prinsip metodologi. Metodologi yaitu hal yang mengkaji perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh supaya pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah. Selain itu, metodologi bisa diartikan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode. Metode artinya adalah sebuah jalan untuk mencapai tujuan, sedangkan logos yang berarti ilmu. Metodos berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesis atau uraian ilmiah. Kata metodos terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti melewati dan hodos yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Logos artinya ilmu. Pengertian metode berbeda dengan metodologi, di mana metode adalah suatu cara atau jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis, sehingga memiliki sifat yang praktis. Metodologi disebut juga sebagai science of method, yaitu ilmu yang membicarakan tentang petunjuk yang praktis di dalam penelitian, sehingga metodologi penelitian membahas konsep teoritis sebagai metode. Metodologi dapat pula dikatakan membahas tentang dasar filsafat dari ilmu metode penelitian, karena metodologi belum memiliki langkah praktis. Bagi sebagian besar jenis ilmu, metodologi merupakan dasar filsafat ilmu dari suatu metode atau langkah praktis dari suatu penelitian. Unsur-unsur metodologi sebagaimana telah dirumuskan oleh Anton Becker dan Ahmad Zubair dalam buku Metodologi Penelitian Filsafat tahun 94 antara lain. Interpretasi diharapkan manusia dapat memperoleh pemahaman. Pada dasarnya, interpretasi berarti tercapainya pemahaman yang benar mengenai ekspresi manusiawi yang dipelajari. Induksi dan deduksi. Dikatakan oleh Berling bahwa setiap ilmu terdapat penggunaan metode induksi dan deduksi. Menurut pengertian siklus empiris itu meliputi beberapa tahapan, yakni observasi, induksi, deduksi, kajian, dan evaluasi. Koherensi intern yaitu usaha untuk memahami secara benar guna memperoleh hakikat dengan menunjukkan semua unsur struktur di dalam suatu struktur yang konsisten, sehingga benar-benar merupakan internal struktur atau internal relation. Holistis yaitu tinjauan secara lebih dalam untuk mencapai kebenaran secara utuh, di mana objek dilihat dari interaksi dengan seluruh kenyataannya. Kesinambungan historis, jika ditinjau dari perkembangannya, manusia itu adalah makhluk historis, yaitu manusia disebut demikian karena berkembang dalam pengalaman dan pikiran. Idealisasi yaitu merupakan proses untuk membuat ideal, artinya upaya dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang ideal atau sempurna. Komparasi adalah usaha memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Komparasi dapat diadakan dengan objek lain yang sangat dekat dan serupa dengan objek utama. Heuristika adalah metode untuk menemukan jalan baru secara ilmiah untuk memecahkan masalah. Heuristika benar-benar dapat mengatur terjadinya pembaruan ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat memberikan kaidah yang mengacu.
Analogikal adalah filsafat meneliti arti, nilai, dan maksud yang diekspresikan dalam fakta dan data. Dengan demikian, akan dilihat analogi antara situasi atau kasus yang lebih terbatas dengan yang lebih luas. Pandangan-pandangan tentang prinsip metodologi. René Descartes mengusulkan suatu metode umum yang memiliki kebenaran yang pasti. Dalam karyanya termasyhur Discourse on Method, diajukan 6 bagian penting sebagai berikut. Yang pertama, membicarakan masalah ilmu-ilmu yang diawali dengan menyebutkan akal sehat. Yang kedua, menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. Yang ketiga, menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode. Yang keempat, menegaskan pengabdian pada kebenaran yang acapkali terkecoh. Yang kelima, menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia. Dan yang terakhir, 2 jenis pengetahuan, yaitu spekulatif dan praktis. Alfred Julius Ayer. Ajaran terpenting dari Alfred yang terkait dengan masalah metodologi dalam prinsip verifikasi. Ayer termasuk salah satu penganut positivisme logika yang muncul setelah Maurice Schiele. Positivisme itu logis yang berprinsip sesuatu yang tidak dapat diukur itu tidak mempunyai makna. Dengan demikian, sebuah proposisi tergantung apakah kita dapat melakukan verifikasi terhadap proposisi yang bersangkutan. Prinsip verifikasi itu merupakan pengandaian untuk melengkapi suatu kriteria sehingga dapat ditentukan suatu kalimat mengandung makna atau tidak. Karl Raimund Popper, yaitu seorang filsuf kontemporer yang melihat kelemahan dalam prinsip verifikasi bersifat pembenaran terhadap teori yang telah ada. Popper mengajukan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, Popper menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi oleh kaum positivistik. Yang kedua, cara kerja metode induksi yang secara sistematis dimulai dari pengamatan secara teliti gejala yang sedang diselidiki. Yang ketiga, Popper menawarkan pemecahan baru dengan mengajukan prinsip falsifiabilitas, yaitu bahwa pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. Bagi Popper, ilmu pengetahuan dapat berkembang maju manakala suatu hipotesis telah dibuktikan salah, sehingga dapat digantikan dengan hipotesis baru. Yang terakhir, Michael Polanyi. Menurut Michael, pengembangan ilmu pengetahuan menuntut kehidupan kreatif masyarakat ilmiah yang pada gilirannya didasarkan pada kepercayaan akan kemungkinan terungkapnya kebenaran-kebenaran yang hingga kini masih tersembunyi. Tugas filsafat terutama adalah membedah penyakit-penyakit pikiran yang hanya dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mendasar terhadap setiap pandangan yang mendasari masyarakat. Tujuan dari metode maieutika teknik yaitu untuk menemukan alternatif baru bagi hidup manusia sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Kekeliruan tesis positivisme tidak hanya pada sikap yang menolak cita rasa estetis dan nilai moral serta ikatan sosial karena menganggapnya sebagai realitas subjektif, melainkan juga pada pandangannya bahwa suatu masyarakat tidak dapat dibangun atas dasar yang berakar pada prinsip moral abstrak, tetapi berakar pada tradisi masyarakat. Jadi, Polanyi telah merintis suatu model perkembangan baru ilmu-ilmu dengan memadukan secara jernih antara nilai dan fakta, sehingga ilmu-ilmu dikembangkan dapat sejalan dengan masyarakat atau perkembangannya.